Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini berkaitan dengan rilis atau siaran pers dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan dan jajarannya tentang realisasi anggaran pendapatan belanja negara sampai dengan akhir Februari 2025 yang sempat tertunda-tunda. Nah, berita pertama, berita cukup ringkas dari Tempo Straight News. Mungkin hari ini nanti baru dia akan melakukan berita-berita tambahan. Nah, di sini ditulis tanggal 13 Maret 2025 jam 11.33. Jadi hanya beberapa saat setelah jumpa pers. Judulnya Sri Mulyani bacakan realisasi APBN. Titik 2 ya. Defisit 31,3 triliun rupiah dan penerimaan pajak 8,6% dari target. Jadi penekanan dari judul ini defisit dengan penerimaan pajak. Nah, kalau kita baca itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi APBN hingga Februari 2025. Bendahara negara melaporkan sampai akhir Februari tersebut APBN mengalami defisit 31,3 triliun rupiah atau 0,13% dari produk domestik bruto. APBN 2025 didesain dengan defisit 612,2 triliun. Jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN, ucap Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Kamis 13 Maret 2025. Saya komentari sedikit ya, ini kelihatannya entah ucapan Sri Mulyani, entah jurnalis Tempo yang sedikit kurang presisi, 616 ya, bukan 612,2 triliun. Nah, seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,53% terhadap PDB. Ini benar ya. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja 3.621,3 triliun dan pendapatan 3.005,1 triliun. Sehingga defisit anggaran itu 616,3 triliun. Nah, ini 616,3 ya, kadang disebut 600,16,2 tergantung pembulatannya. Nah, lalu Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja negara hingga akhir Februari sebesar 348,1 triliun. Nah, hingga akhir Februari kami masih belanja negara 348,1 triliun. Ini 9,6% dari belanja yang dianggarkan tahun ini. Dari jumlah total 3.621 tadi ya, ujarnya ini mengutip Sri Mulyani. Sementara itu pendapatan negara mencapai 316,9 triliun. Nah, penerimaan perpajakan ini bagian dari pendapatan negara 240,4 triliun. Terdiri dari pajak 187,8 triliun dan penerimaan bea cukai 52,6 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak PNBP 76,4 triliun. Ini agak konfus ya cara menulis begini. Sebenarnya terdiri dari penerimaan perpajakan dengan PNBP. Di dalam penerimaan perpajakan itu ada penerimaan pajak ya. Jadi ini hati-hati membacanya. Ini benar nulisnya, tapi kita harus paham 316,9 triliun itu seluruh pendapatan hingga 28 Februari 2025. Lalu terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang penerimaan perpajakan terdiri dari dua, pajak dan penerimaan bea cukai. Baru komponen keduanya tadi penerimaan PNBP. Nah, penerimaan pajak menjadi sorotan, kata Tempo. Khususnya setelah munculnya permasalahan imbas implementasi sistem Kortek. Sri Mulyani melaporkan hingga akhir Februari penerimaan pajak mencapai 187,8 triliun atau 8,6% dari target ujarnya. Nah, ditambahkan oleh Tempo, data APBN kita biasanya dipublikasi Kementerian Negara di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Namun Sri Mulyani baru membacakan publikasi pada Kamis 13 Maret 2025. Jadi ini adalah dirapel lah kurang lebih begitu, Januari dan Februari 2025. Itu yang ditulis Tempo. Bisa dikatakan tidak memberi komentar apa-apa, hanya menyampaikan secara verbal apa sebagian dari isi rilis tersebut. Lalu ada berita kedua yang sedikit lebih lengkap. Biasanya Tempo nanti hari-hari ini akan banyak berita dia. Begitu juga dengan media lain ya. Kebanyakan media pada saat straight news, sejam setelah rilis,
menyampaikan berita apa adanya. Nanti di berita-berita berikutnya dia mungkin menyoroti beberapa bagian yang dianggap menarik dan biasanya juga menanyakan komentar ekonom. Nah, di sini saya pilih CNBC yang sudah agak sedikit mengolah tapi masih dari redaksi. Defisit 31 triliun dan pajak turun 30%. Ini gambaran lengkap APBN. Jadi kan sudut pandangnya di sini. Dilaporkan ini realisasi APBN itu tercatat defisit 31,2 triliun. Jadi dia dahulukan kata-kata defisitnya ya. Itu kalau dikaitkan dengan PDB 0,13 terhadap produk domestik bruto. Tapi pemirsa harus menyadari ya, PDB-nya sedang berjalan tuh, belum terjadi kan? Karena itu baru Februari. Nah, itu data PDB tersebut adalah estimasi dari Kementerian Keuangan. Jadi estimasi yang dikaitkan dengan data tahun lalu dan prospek ke depannya. Jadi ini sekedar informasi saja sebenarnya, belum tentu PDB-nya segitu. Nah, dilaporkan juga oleh CNBC tadi sama pendapatan negara 316,9, lalu belanja 348,1. Nah, disebutkan soal itu 9,6% dari target. Nah, CNBC Indonesia ini menggarisbawahi ini pendapatan negara hingga Februari 2025 itu ambruk baik dari pendapatan pajak atau non pajak. Jadi PNBP ya. Pendapatan pajak bahkan jeblok 30%. Nah, ini tekanan beritanya ya dari tahun lalu. Nah, di sini ditampilkan tabel yang tentang pendapatan negara. Jadi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Biaya kepabeanan itu biaya masuk, biaya keluar, biaya ekspor, biaya impor, ditambah cukai. Nah, ini bagus ini menurut saya grafiknya, tabel. Lalu per Februari 2025, jadi capaian 2 bulan tahun 2005 berapa, lalu di kolom kanannya lagi capaian pada tahun lalu dengan kurun waktu yang sama 2 bulan. Di kolom paling sebelahnya lagi adalah itu tumbuh atau kontraksi. Kalau tumbuh berarti bertambah, kalau kontraksi itu berarti berkurang secara nominal. Nah, terlihat pendapatan itu ternyata turun 21,48% ya. Ini termasuk langka ya. Biasanya pendapatan itu cenderung naik. Nah, kemudian penerimaan perpajakan itu turunnya cukup drastis ya, 24,99%, 25% selama 2 bulan ini dibandingkan 2 bulan tahun yang lalu. Lalu khusus bea cukai itu sedikit naik, 2,14%. Karena bea dan cukai nampaknya punya dinamika sendiri. Nah, sedangkan PNBP juga turun 4,15%. Jadi kelihatan ya, pajak dan perpajakan. Jadi kalau perpajakan itu termasuk bea cukai, kalau pajak itu hanya di luar bea dan cukai. Nah, dilanjutkan beritanya, hingga Februari 2025 pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar 220,1 triliun. Nah, ini kan sekedar informasi, APBN itu terdiri dari pendapatan, kemudian belanja, selisih dari keduanya bisa surplus, bisa defisit, kemudian itu dibiayai, ya, namanya pembiayaan. Jadi diatasi dengan apa? Nah, maka pembiayaan ini tidak selalu artinya utang, karena ada juga pembiayaan yang sifatnya penerimaan ya, atau pembiayaan yang bersifat pengeluaran. Kalau dapat utang itu kan namanya penerimaan pembiayaan, disebut pembiayaan utang. Tapi kalau pemerintah misalnya melakukan investasi, itu namanya pengeluaran pembiayaan. Nah, tapi di sini netonya ini 220,1 triliun. Tapi di sana memang kelihatannya yang mayoritas tetap pembiayaan utang. Nah, dikatakan oleh CNBC Indonesia, ini termasuk di dalam 220,1 triliun itu penerbitan surat berharga negara 238,8 triliun atau sekitar 37,2% dari target. Baru 2 bulan loh ya. Jadi baru 2 bulan penerbitan surat berharga SBN itu secara neto itu sudah mencapai lebih dari 1/3, padahal baru 2 bulan. Nah, ini salah satu kunci dari berita ini, meskipun tidak didalami, tapi kita pemirsa boleh ini untuk mencoba memahami bahwa ini salah satu yang serius dari berita ini, di mana defisitnya ada, lalu ngutangnya lebih banyak lagi daripada defisitnya.
Artinya pemerintah sudah melakukan utang mendahului keadaan defisit, berarti ada persiapan bahwa di bulan Maret pun nanti masih akan kesulitan, sehingga sudah ada utang yang diperoleh. Dampaknya mungkin dari sisi cash flow bisa diamankan, tapi ada dampak lain, bunga kan sudah harus ditanggung oleh pemerintah, sehingga nanti bayar bunganya bisa jadi lebih besar dari perkiraan. Nah, dikatakan juga dilaporkan oleh CNBC ini tentang belanja. Belanja negara termasuk digunakan untuk program makanan bergizi gratis MBG serta pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, ini agak sedikit melompat ya, misalnya belanja negara secara umum apa, tapi kelihatannya laporan jurnalistik dari CNBC ini ingin mengingatkan para pembaca ini yang nampaknya menonjol itu salah satunya adalah menonjol belum tentu jumlahnya ya, tapi topiknya itu MBG. Dikatakan pemerintah mengalokasikan 3,4 triliun selama 2 bulan nih untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi selain MBG ada pemeriksaan gratis. Di sini disebutkan layanan PKG di hari ulang tahun, termasuk ada soal bayi dan anak, ada anak usia 7 sampai 17 tahun, ada layanan PKB rutin. Itu kalau kita lihat ini dikutip dari siaran pers Menteri Keuangan dan jajarannya ya. Di situ memang disampaikan hal-hal ini nih, dikutip ulang oleh CNBC. Saya tidak usah bacakan, tapi memang dari paparan itu nampak salah satu yang ditonjolkan dari belanja itu adalah sudah dilaksanakan MBG, sudah dilaksanakan pemeriksaan gratis, dan beberapa program tersebut. Ini digambarkan begitulah, tapi nampaknya menurut saya agak sedikit berlebihan juga ya, karena tadi angka besar, yang ini kalau dijumlahkan masih angka belum terlampau besar. CNBC Indonesia melanjutkan laporannya dalam tulisan ini tentang realisasi APBN hingga Februari 2025 dalam bentuk tabel lagi. Mirip dengan tabel yang di atasnya tadi, cuma tabel di atasnya tadi adalah angka realisasi 2 bulan tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi 2 bulan 2024, sehingga ada informasi di kolom keempat tentang dia kontraksi, tumbuh negatif atau tumbuh positif. Nah, untuk kali ini kolom yang dibandingkan adalah kolom terkait dengan besaran APBN-nya. APBN-nya belum berubah ya sampai tadi jumpa pers itu siaran pers masih adalah APBN dengan postur yang ditetapkan tahun lalu ya, belum yang dari hasil efisiensi, karena memang yang efisiensi belum dinyatakan secara resmi. Nah, di sini tampak tadi pendapatan negara yang 316,9 triliun selama 2 bulan itu sudah mencapai 10,55%. Jadi selama 2 bulan sudah 10,5% ya. Termasuk kecil kan, bisa dibayangkan kan itu 2 bulan dari 12 kan 1/6. Khusus pajak malah lebih sedikit, perpajakan lebih sedikit lagi 9,65%, khusus pajak itu perpajakan ya 9,65%. Pajak lebih kecil lagi 8,54, cuma kalau biaya dan cukai 17,44% dan seterusnya. Nah, hanya saja di atas tadi kan tidak ada terkait dengan belanja. Nah, ini tampak belanja. Jadi berapa belanja yang di sini ditampilkan mengambil dari data siaran pers tadi tentang belanja jenis belanja maupun belanja non KL. Jadi belanja pegawai, belanja barang. Ini untuk memperlihatkan kepada publik Kementerian Keuangan, dan ini dilaporkan oleh CNBC, apakah masing-masing komponen ini mengalami target yang jauh atau tidak. Nah, ini nampak di sini berarti selama bulan Februari sudah terjadi pengaruh ya, karena meskipun belum ada keputusan untuk berapanya, belum resmi maksudnya, tetapi kan selama proses bulan Februari efisiensi itu banyak anggaran yang sifatnya diblokir, tidak boleh digunakan dulu. Karena menunggu keputusan itu berpengaruh selama bulan Februari beberapa jenis belanja tidak seperti tahun-tahun yang lampau. Di sini tampak contohnya, kalau belanja pegawai masih tetap 6,96% ya, tetapi belanja barang tuh hanya 3,76% dari target. Belanja modal lebih sedikit lagi, baru 1,32% dari yang tercantum di APBN ya. Bayangkan ini 2 bulan ya. Nah, sedangkan belanja non-KL itu berarti bayar bunga, bansos itu masih tinggi 8,30%. Bahkan secara khusus diperlihatkan bantuan sosial tetap 18,49% selama 2 bulan.
Jadi maksud laporan ini yang tadi dijumpa pers, di siaran pers tadi dikutip sebagiannya oleh CNBC untuk sudah memberi isyarat bahwa arah efisiensi itu seperti ini. Tapi dari dua berita ini, terutama CNBC ini, saya kira yang salah satu yang paling menjadi sorotan adalah target pendapatan jauh dari yang diharapkan.